luar biasa. Pagi ini kita akan belajar kembali bersama Bu Guru. Tapi sebenarnya hari ini Bu Guru rindu sekali belajar bersama kalian di sekolah. Tapi untuk saat ini kalian belajar dulu di rumah bersama ayah dan bunda ya. Ingat, biasakan untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan. Contoh yang paling sederhana, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Pakai sabun dan air mengalir. Gunakan masker ketika kalian berada di luar ruangan. Nah, juga jangan berdekatan dulu ya. Kita jaga jarak dengan orang lain. Tetap semangat belajar di rumah. Pagi ini kita akan belajar tentang sistem gerak manusia. Pembelajaran ini ada pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema kedua. Yuk kita belajar. Alat gerak manusia dibedakan menjadi 2. Pertama, alat gerak pasif yang berupa tulang, dan yang kedua, alat gerak aktif berupa otot. Ketika kedua alat gerak ini bekerja sama, akan membentuk sistem gerak. Alat gerak pasif manusia berupa tulang. Sejumlah 206 tulang penyusun sistem rangka manusia. Secara garis besar, rangka manusia dipisahkan menjadi 3. Bagian yang pertama adalah kepala atau tengkorak. Yang kedua, rangka badan. Dan yang ketiga, alat gerak yang terdiri dari alat gerak atas dan alat gerak bawah. Fungsi rangka bagi tubuh manusia adalah: pertama, menopang tubuh dan melindungi organ. Kedua, tempat melekatnya otot. 3, mensintesis darah. Dan yang terakhir, menopang gerakan. Nah, anak-anak, untuk alat gerak atas adalah tangan, yaitu tulang yang ada di tangan kita. Dimulai dari lengan atas sampai ke jari-jari kita. Untuk lebih jelasnya, kita langsung lihat torso di samping ibu ya. Ibu lepas terlebih dahulu. Kalian lebih jelas. Nah, kita mulai dari yang paling atas. Ini adalah tulang lengan atas. Nah, yang di bawah ini terdiri dari 2 tulang, yaitu tulang hasta dan tulang pengumpil. Untuk tulang hasta, dia sejajar dengan jari kelingking kita. Ini jari kelingking kita. Jadi yang sejajar dengan jari kelingking kita, ini namanya tulang hasta. Dan yang kedua, yang sejajar dengannya, ini adalah tulang pengumpil. Ia sejajar dengan ibu jari kita. Nah, ini adalah tulang pengumpil. Kemudian, di bawah kedua tulang ini ada tulang pergelangan tangan, ada tulang telapak tangan, dan juga tulang jari tangan. Untuk membedakan pada model ini, kalian bisa lihat. Untuk jari, nah, kita samakan begini ya. Nah, berarti yang paling pendek ini adalah tulang jari, yaitu ibu jari. Sebelahnya tulang jari telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, supaya lebih mudah seperti ini. Nah, berikutnya adalah alat gerak bawah. Alat gerak bawah adalah tulang yang ada di kaki kita. Untuk lebih jelasnya, langsung kita lihat ya. Nah, untuk alat gerak bawah merupakan tulang yang ada di kaki kita. Ini ibu lepas supaya lebih jelas ya. Nah, untuk yang paling atas ini adalah tulang paha. Di bawah tulang paha di sini ada tempurung lutut. Dan kemudian di bawahnya ada tulang yang ukurannya lebih besar, ini adalah tulang kering. Dan yang ukurannya lebih kecil ini adalah tulang betis. Nah, di bawah tulang kering dan tulang betis tadi, di situ di paling bawah ini ada tulang pangkal kaki. Di sini ada tulang pangkal kaki. Setelah tulang pangkal kaki, kemudian ada tulang telapak kaki. Setelah tulang telapak kaki terdapat tulang jari-jari kaki. Mudah ya? Ini merupakan alat gerak kita bagian bawah atau alat gerak bawah. Kalau tadi yang kita bahas tentang alat gerak pasif, sekarang kita bahas tentang alat gerak aktif. Alat gerak aktif berupa otot. Fungsi otot pada manusia antara lain menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya untuk berjalan, mengangkat, dan memegang. Kedua, menggerakkan jantung.
Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, otot dibedakan menjadi 3. Yang pertama, otot polos, kedua, otot lurik, dan yang ketiga, otot jantung. Lalu, bagaimana ciri-cirinya ya? Yuk kita bahas bersama. Ciri-ciri otot polos. Yang pertama, otot polos bekerja lambat dan mudah lelah. Bentuknya gelendong, terletak pada organ dalam, misalnya usus, peredaran darah, dan saluran kemih. Otot polos bekerja tanpa kesadaran. Ia memiliki 1 inti sel. Berikutnya otot lurik. Otot lurik bekerja cepat dan mudah lelah. Bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Terletak pada rangka. Bekerja secara sadar dengan perintah otak dan inti selnya berada di tepi. Dan yang terakhir adalah otot jantung. Ciri otot jantung yang pertama adalah otot jantung bekerja terus-menerus, tidak membutuhkan istirahat atau tanpa lelah. Bentuknya perpaduan otot lurik dan otot polos. Otot jantung terletak pada organ jantung. Ia bekerja tanpa kesadaran manusia. Dan otot jantung memiliki 1 inti sel yang berada di tengah. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, sampai jumpa besok anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.